Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Jaryono, NIT 592211238475, kelas T7C. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah saya dengan judul analisis sistem kontrol tekanan boiler di kapal. Apa itu boiler? Boiler adalah komponen vital di kapal, menghasilkan uap untuk berbagai kebutuhan stabilitas tekanan uap yang sangat krusial. Tekanan rendah menghambat kinerja, sementara tekanan tinggi berisiko ledakan. Sistem kontrol yang responsif dan akurat diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini untuk pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol adalah serangkaian komponen yang saling terhubung untuk mengatur, memerintah, atau mengarahkan perilaku sistem lain. Di kapal, sistem ini sangat krusial untuk menggantikan peran operator manusia dalam menjaga parameter teknis agar tetap konstan. Jadi ada komponen utama dari sistem kontrol. Fungsi dari sebuah sistem kontrol merupakan elemen-elemen berikut. Yang pertama, input atau set point, nilai referensi yang diinginkan. Yang kedua itu controller, otak dari sistem, contohnya PLC, programmable logic control. Yang ketiga, aktuator, alat yang melakukan tindakan fisik, contohnya motor, valve, atau pemanas. Yang keempat itu plan atau proses, sistem yang sedang dikendalikan. Terus yang kelima, sensor, alat untuk mengukur kondisi aktual atau feedback. Tantangan fluktuasi beban uap. Keberhasilan fungsi boiler bergantung pada stabilitas tekanan uap. Namun beban uap di kapal sering fluktuatif, misalnya saat olah gerak atau pemanas muatan diaktifkan, permintaan uap meningkat sangat drastis. Tekanan rendah, sistem kontrol lambat merespon. Tekanan uap turun di bawah batas aman, menyebabkan kegagalan pemanasan bahan bakar dan potensi blackout mesin induk. Yang kedua, tekanan tinggi. Sistem kontrol terlalu agresif atau kegagalan katup menyebabkan tekanan melonjak, berisiko ledakan boiler yang mengancam kru dan struktur kapal. Di sini saya mempunyai identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang telah saya buat. Banyak sistem kontrol boiler mengalami kendala akurasi tuning parameter kontrol, terutama pada PID. Pengaturan sering tidak relevan dengan kondisi komponen yang aus, kurangnya analisis perilaku dan transit tekanan. Saya mempunyai identifikasi 3. Yang pertama, karakteristik respons sistem kontrol tekanan boiler existing saat fluktuasi beban. Yang kedua, penyebab utama deviasi tekanan pada sistem kontrol boiler. Yang ketiga, optimasi sistem kontrol untuk kestabilan tekanan uap. Saya juga mempunyai tujuan penelitian 3, menganalisis kinerja sistem kontrol tekanan boiler. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor ketidakstabilan tekanan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan parameter kontrol. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi operasional kapal dan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis, meningkatkan keselamatan operasional, optimalisasi kinerja mesin, efisiensi konsumsi bahan bakar, dan perpanjangan usia pakai komponen boiler. Manfaat akademis, referensi studi kontrol maritim, penerapan teori ke praktis, dasar pengembangan penelitian lanjutan. Ruang lingkup dan batasan masalah. Agar peneliti terfokus, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada aspek-aspek kunci sistem boiler. Yang pertama, cek penelitian, auxiliary boiler untuk pemanas bahan bakar domestik, bukan boiler utama.
Yang kedua, sistem kontrol. Analisis hanya pada kontrol tekanan kuat melalui pengaturan laju aliran bahan bakar dan udara pembakaran. Yang ketiga, metode kontrol terbatas pada kontrol PID atau Proportional Integral Derivative yang umum digunakan di kapal. Yang keempat, kondisi operasional. Data diambil saat kapal berlayar atau spacet dan bongkar muat. Yang kelima, data teknis diperoleh dari manual book, log harian dan observasi langsung dari engine control room. Sistem kontrol dalam pemeriksaan kapal. Sistem kontrol adalah serangkaian komponen yang mengatur perilaku sistem lain di kapal. Ini krusial untuk menjaga parameter teknis tetap konstan. Arsitektur, hierarki, lokal kontrol langsung di dekat mesin. Yang kedua, media transmisi sinyal, pneumatik, udara bertekanan, tahan ledakan sederhana. Terus yang ketiga, jenis aksi kontrol, on off, paling sederhana, siklus naik turun drastis. Di sini teori sistem kontrol loop. Sistem kontrol feedback mengukur variabel yang dikontrol tekanan uap secara terus-menerus, membandingkannya dengan nilai yang diinginkan dan mengembalikan hasilnya ke unit pengontrol. Di sini mempunyai diagram yaitu input set point dengan tekanan yang ditetapkan, misal 7 bar. Terus yang kedua dari komparator mengitur error set point proses variabel. Terus yang ketiga controller PID, algoritma tindakan koreksi. Yang keempat, aktuator, mengatur katup bahan bakar dan damper. Untuk yang kelima, plan atau proses, itu pembakaran di boiler. Untuk yang keenam sendiri, yaitu sensing element atau pressure transmitter mengirim sinyal balik. Ini saya juga mengenai diagram blok dari sistem kontrol tertutup. Untuk memahami cara kerja diagram tersebut, berikut adalah rincian fungsi dari setiap blok. Dimulai dari controller atau PID. Controller adalah otak dari sistem yang menerima sinyal error dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, ke aktuator atau final control element. Blok ini mengubah sinyal perintah dari controller menjadi aksi mekanis. Yang ketiga, plan atau proses unit boiler. Ini adalah objek fisik yang dikontrol di dalam blok yang terjadi proses pembakaran bahan bakar yang memanaskan air menjadi uap. Arsitektur kontrol tekanan boiler atau ACC. Sistem kontrol tekanan boiler atau automatic combustion control mengkoordinasikan beberapa elemen untuk efisiensi pembakaran dan stabilitas tekanan. Gangguan dalam sistem kontrol boiler memiliki 3 gangguan, yaitu variasi kualitas bahan bakar, suhu udara masuk, dan fluktuasi beban uap atau steam hammering. Metodologi mini proyek penelitian ini mengikuti alur logis dari identifikasi masalah hingga rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu skenario gangguan. Fluktuasi beban mendadak, permintaan uap berubah drastis menyebabkan undershoot dan sistem harus kembali stabil dalam 5 menit. Terus yang kedua, perubahan kualitas bahan bakar. Fluktuasi viskositas bahan bakar menyebabkan tekanan hunting. Terus yang ketiga, kegagalan mekanis aktuator pada katup yang menyebabkan overshoot atau tekanan melonjak ke 8 bar, memicu alarm tekanan tinggi. Metode analisis yaitu analisis kurva respon transient. Yang kedua, analisis kestabilan dengan root cause analysis. Yang ketiga, metode Dunning-Ziegler.
Rekomendasi dan peningkatan evaluasi kinerja menunjukkan sistem existing kurang optimal. Usulan perbaikan teknis diharapkan meningkatkan performa secara signifikan, yaitu dengan overshoot maksimal 1,2 bar, 0,4 bar dan hasil 66%. Yang diatur waktunya 15 menit atau 6 menit sampai 60%, dan efisiensi bahan bakar tidak optimal 2-3% hemat sama dengan signifikan. Usulan perbaikan teknis, optimalisasi parameter PID, terapkan nilai hasil perhitungan Ziegler-Nichols atau CON. Implementasi cascade control untuk gangguan sisi supply gunakan primary loop atau tekanan uap dan secondary loop atau aliran bahan bakar. Untuk yang ketiga, pengembangan prosedur perawatan, uji respon berkala, kalibrasi sensor tahunan, dan audit fuel rasio. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.